Ngeri pengakuan warga Cilincing bongkar busuknya belusukan settingan Wowo. TNI ikut terlibat bagi-bagi duit keluarga. Parah kali. Ini nggak lama Pak Prabowo udah. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak Kecil doang. berapa? 100.000 anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pernah ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak apa namanya tuh? Apa tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Nggak tahu. Babinsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Tan Barat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil, saya diambil. Buat apa bilangnya? Nggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya gitu. Bu. Prabowo. Gue mimpi apa ya semalam? Semua sudah kelihatan kok, tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Beredar video kesaksian warga Cilincing saat kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Video tersebut tentang wawancara kesaksian warga Cilincing saat kedatangan Prabowo ke tempatnya. Dalam video itu warga yang bernama Nining diwawancarai apa yang terjadi saat kedatangan Prabowo. Nining mengungkapkan kedatangan Prabowo dan ajudannya untuk melakukan kegiatan syuting di lokasi tersebut. Ia bercerita, sebelum Prabowo tiba ke lokasi, ada kameramen datang ke tempatnya. Nining sempat bertanya, maksudnya kedatangan kameramen tersebut untuk apa? Setelah diketahui kameramen tersebut datang untuk meliput belusukan kampanye Prabowo. Tak lama kemudian, ajudan Prabowo datang disusul dengan Prabowo. Ia juga mengungkapkan kedatangan Prabowo dan ajudannya sempat membagi-bagikan uang kepada anak kecil. Menurut kesaksian warga Cilincing, uang tersebut dibagikan oleh ajudan Prabowo yang bernama Teddy. Teddy membagikan uang kepada anak-anak kecil sebesar Rp100.000. Dalam video tersebut, Nining juga mengaku dimintai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Menurut kesaksian Nining, KTP dan KK itu diminta oleh seorang Babinsa. Nining juga mengatakan Babinsa akan menjanjikan sesuatu untuknya. KTP dan KK diminta untuk apa? Apakah Capres dan Cawapres memiliki hak untuk meminta KTP dan KK? Atau jangan-jangan KTP dan KK itu nantinya disalahgunakan? Ketika nanti masuk pada hari pencoblosan, ibu ini ke TPS mau nyoblos udah nggak bisa karena NIK-nya sudah nyoblos. Entahlah, yang pasti itu merupakan cara yang sangat kotor jika benar terjadi. Kita tahu bagaimana kualitas Capres nomor urut 2 ini, emosian dan masih memiliki gaya kepemimpinan Orde Baru. Ini terbukti Prabowo membawa aparat TNI untuk meminta KTP dan KK. Pemilu dan Pilpres yang riang gembira bersama rakyat hanya bisa terwujud dengan netralitas dari penyelenggara dan aparat. Tapi kalau sudah menggunakan aparat, jangan harap pemilu riang gembira bisa terwujud. Rakyat tentu sudah tidak percaya lagi dengan semua ini. Apalagi kalau berkaitan dengan paslon Prabowo Gibran. Kalau ditarik panjang bisa-bisa mirip seperti sinetron dengan puluhan ribu episode tanpa ujung. Pilpres 2024 ini benar-benar menguji kesabaran kita semua. Terlalu banyak drama murahan yang dipertontonkan dengan ugal-ugalan. Seolah nalar kita begitu rendah dan sakit, sehingga kita harus percaya dengan apa yang terjadi sampai sejauh ini. Kita sudah memaklumi drama pencawapresan Gibran dan efeknya. Biar bagaimanapun Gibran adalah seorang anak presiden yang masih berkuasa. Kita tidak berharap banyak soal keadilan dalam pemilu. Siapapun tidak akan percaya seorang presiden akan netral, apalagi tidak akan membantu anaknya. Presiden berkuasa menguasai seluruh lini instrumen negara. Jadi jangan berharap rakyat akan percaya bahwa presiden tidak cawe-cawe. Dan soal uang yang dibagi-bagikan oleh ajudan Prabowo tersebut tentu mengajari masyarakat untuk melakukan korupsi yang merusak mental masyarakat yang sama juga menjerumuskan masyarakat ke jurang kehancuran. Karena perbuatan korupsi dengan menerima uang korupsi merupakan ikut menikmati hasil korupsi yang ancaman hukumannya sampai hukuman sangat berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman badan selama 20 tahun penjara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Apakah yang seperti ini yang perlu dipilih menjadi presiden? Apakah bangsa ini mau dipertaruhkan kepada capres semacam dia? Bagaimana menurut Anda? Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 vasket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, 6 satu keluarga miskin, 1 sarjana, 7 perempuan maju, 8 buruh naik kelas,
9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi. 11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi. 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji. Pasokan pangan aman, harga enak di kantong. Lansia bahagia, anak cucu gembira. 15. Petani bangga bertani. 16. Di laut kita jaya, nelayan sejahtera. 17. Disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses. 18. Internet super cepat, gratis dan merata. 19. Bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran. 20. Sikat KKN. Dan terakhir KTP Sakti. Bocor-bocor, ketahuan satu program Prabowo kuras duit negara 400 triliun per tahun. Loh, 21 program Ganjar Mahfud cuma telan biaya 500 triliun. Jelas prioritas untuk rakyat. Kenyataan ini memang menakjubkan, sekaligus membuka mata kita soal betapa berbeda bagai langit dan bumi. Betapa sangat berbedanya pemerintahan Mas Ganjar dan Prof Mahfud dibandingkan dengan Eyang Prabowo dan Gibran kelak. Betapa sangat berbeda kualitas pemerintahan Ganjar Mahfud dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan Ganjar Mahfud sudah sedemikian terencana sejak mereka membuat dan merancang visi misi. Sudah sangat cermat dan detail sejak mereka merancang program-program unggulannya yang bakal sangat membantu anak-anak muda pencari kerja. Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil merupakan program yang masuk dalam janji kampanye pasangan Prabowo Gibran. Mereka berjanji akan menjalankan program tersebut jika menjadi pemenang Pilpres 2024. TKN Prabowo Gibran secara resmi meluncurkan program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil sejak hari pertama kampanye pemilu 2024. Program makan siang dan susu gratis yang disebut-sebut membutuhkan biaya hingga 400 triliun per tahunnya. Hal ini tentu membuat publik heran. Uang sebesar itu hanya digunakan untuk satu program selama 1 tahun. Beda dengan Ganjar yang memiliki 21 program kerja tapi hanya mengeluarkan dana sebesar 500 triliun per tahunnya, yang mana sangat jauh dari program kerja Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan oleh pegiat media sosial Habib Selo lewat akun X pribadinya @wagimandip212. Melihat dari sini saja bagaimana tata kelola untuk menghamburkan duit rakyat. Ini tentu tamparan keras untuk Prabowo Gibran, juga memperlihatkan mana yang cupu dan mana yang suhu. Apalagi program internet gratis dari Ganjar Mahfud sangat dibutuhkan oleh 95% masyarakat Indonesia. Dan hanya Ganjar Mahfud lah yang menempatkan rakyat sebagai tuannya. 400 triliun 1 tahun untuk program makan siang gratis memang bisa dikatakan sebagai program yang omong kosong karena rentan dikorupsi. Memastikan gizi yang cukup itu bisa lewat desentralisasi, bukan justru sentralisasi yang mengolah menjadikan lahan korupsi semakin berkembang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana adanya kepentingan-kepentingan dari para pejabat untuk memakan duit pajak rakyat. Sampai sekarang kita tidak tahu persis ya bagaimana mekanisme dan cara untuk anggaran yang dibutuhkan. Palingan nanti bilang mereka optimis, sudah hitung-hitungan, sudah meminta pakar atau ahli untuk mengkalkulasi, sudah dirancang dan dibuatkan sistemnya dan bla bla bla. Jawabannya pun normatif, tidak detail dan hanya berupa janji manis yang entah bagaimana jadi pahit atau tidak. Buang-buang uang hanya untuk gratis tis. Subsidi memang kadang diperlukan, tapi kalau membabi buta dan ugal-ugalan, yang ada malah membebani anggaran dan pembangunan kadang dikorbankan. Lihat dong era SBY sebagai buktinya. Gak sekalian saja sih kasih rumah ke setiap kepala keluarga, motor gratis, biaya hidup gratis sampai meninggal. Mungkin Prabowo Gibran bakal menang 1 putaran, tapi 2030 mungkin negara ini bakal bubar seperti yang pernah capresnya bilang dulu. Pada akhirnya kita memahami bahwa program yang paling masuk akal adalah programnya Ganjar Mahfud.
Ganjar Mahfud sudah menjadi dua orang yang berpasangan untuk menjadi capres dan cawapres yang akan membangun negara ini dengan lebih benar dan lebih tepat sasaran, sehingga kemajuan bisa dijadikan sebuah keniscayaan, bukan sekedar omong kosong doang dan mimpi belaka. Bagaimana menurut Anda?